kayaknya kalau kita perhatiin memang teksturnya ya beda lah sama cireng-cireng kebanyakan ya. Oh kan tumpah. Tumpah agak. Namanya pisang lumer. Ini bisa ngabisin berapa ratus kilo sagu per hari? Hitungannya bisa sampai 10 karung, bisa sampai karung. 20, tergantung pesanan dari swalayannya itu Bang. Nah udah tuh 20. Nah kok abang muat saya enggak? Karena belum rapi. Karena belum rapi caranya ya. Produksinya sehari bisa berapa pack nih? Kalau ini sehari itu bisa sampai 500, bisa sampai 1000 maksimal. Sama, masuk udah ke swalayan juga? Masuk swalayan juga. Nah, kok saya jadinya bantet? Inilah yang profesional jangan yang enggak. Kalau seandainya usaha kayak begini bangkrut ini, jadinya gede banget. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi bersama gue Abang Narji, si Juragan Lahan. Nah, keren banget nih. Sekarang gue berada di Desa Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Depok. Kali ini Juragan Lahan tidak bermain lumpur, tidak bermain tanah, tidak berhubungan dengan pohon. Kita akan mengulas ini ada suatu usaha. Tadinya bergerak dari usaha kecil, sekarang sudah makin berkembang. Apa usahanya? Kita lihat di sini. Di sini ada cireng dan pisang. Wah, kita bakal makan cireng nih. Yuk kita ketemu yuk. Ini nama tempat itu Karya Bera Perdana yang ada di sini. Yuk. Kantornya kayak ini. Assalamualaikum. Wah. Sehat Pak Ji? Alhamdulillah. Wil, sehat Wil? Alhamdulillah sehat. Nah, abang-abangan gue ada dan gue ini kantornya aja kayaknya sudah menjadi sebuah kantor yang layak banget ya. Pokoknya nyaman banget di sini. Nih Pak Ji, apa nih nama maksudnya Karya Bera Perdana? Karya itu usaha. Maaf, Ya. izin Pak Ji ya. Ya. Biar nyaring suaranya dah. Ya. Nah. Karya itu, Karya Bera Perdana itu diawali dengan apa namanya, karya itu usaha, B-nya bersama, Ra-nya itu rakyat. Wah, ini Jadi usaha bersama rakyat. itu ya konsep-konsep gini kadang-kadang itu kan kalau yang namanya partai itu buat janji, tapi ini bukti. Iya. Ini kalau Wildan berarti anak nomor Ya, nomor 3. nomor 3. Berarti Wildan udah fokus di sini ya. Ya. Nah ini Pak Ji, kenapa sampai menekuni usaha cireng nih? Maaf ya Pak Ji ya. Nah ini cireng. Nah, ini cirengnya ini, wah, Namanya cireng kriwil. cireng kriwil. Itu diambil dari nama apa tuh? Nah, kriwil itu jadi tadinya kita ciptakan cireng amanah, cireng apa namanya tuh macam-macam lah. Nah, supaya laku di swalayan kita ambil nama cireng kriwil biar semua orang Islam, orang Cina beli semua gitu loh. Oh, masuknya semua segmen ya. Iya. Nah ini produksinya di sini juga, Pak? Iya, di sini juga semua. Ini awalnya usaha kerajinan ya, boleh bilang Iya, UMKM usaha ya. kerajinan. Nah sekarang kalau lihat perkembangan ini dari mulai kapan sampai saat ini, bagaimana ceritanya? Ya, jadi sejak saya pensiun, nah kepengen usaha yang lainnya. Karena gini, saya membina anak-anak yatim, ternyata usahanya itu dia hanya sebagai OB. Nah OB itu kan ya buat ongkos saja habis ya. Akhirnya saya berprinsip pengen usaha apa namanya cireng. Disitulah cireng coba-coba, ternyata menurut ibu-ibu enak nih. Ya udah kita kembangin aja.
Akhirnya kita awalnya nggak langsung gede gini kan? enggak, di rumah dulu. Di rumah. Di rumah. Awal produksinya itu ngejualnya kemana, Will? Itu dijualnya itu kita kan mama kan punya kantin, almarhum mama tuh punya kantin. Kita coba-coba di situ. Ternyata tertarik, terus kita bikin kemasan lah. Bikin kemasan waktu itu belum seperti ini. Masih plastik polos gitu. Nah, bapak lah jual gitu kan. Jualnya tuh di pinggir jalan. Coba tawarin, akhirnya ada itu masuk ke swalayan aja Pak, ini produknya enak gitu. Kurang lebih di pinggir jalan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Iya. Kok Ngusahain itu. Cukup dengan 2 bulan bisa langsung Iya. berkembang itu. Iya, karena itu karena cirengnya punya rasa khusus atau trik dagangnya yang hebat. Nanti kita coba aja kali ya. Kita coba ya. coba. Karena gini ya, abang-abangan gue dan gue, Pak Haji ini luar biasa loh. Dia pensiunan dari sebuah instansi pemerintah dan Pak Haji ini adalah S2. Tuh, artinya pendidikan itu, jadi kalau lu selalu berpikir, yang penting usaha itu kalau nggak ada basic ilmunya juga berat. Makanya saya datang ke sini sebenarnya pengen memotivasi diri saya bahwa kuliah itu penting, pendidikan itu penting, dan usaha itu nggak berjalan kalau kita nggak punya basic pendidikan. Nah, Pak Haji boleh lihat produksinya? Oh, boleh. Boleh. Dan ini ya, ini ada 2 rasa berarti di sini sementara ya. Rasa. Ini cireng yang original, ini keju. Keju. Wah, nanti kita tanya-tanya di sana ya. Ini pisang ya. Ini pisang. Dan Pak Haji ini sekarang udah masuk tuh, lihat tuh. Nah, di sini adalah plakat-plakat atau piagam-piagam. Ini pertama dari otomatis dari MUI ya. Ya. Halal. Dari PRT dulu, Pemda Bogor, Denkes. Dinas Kesehatan. Ya. Tapi sekarang kayaknya nih emang usaha yang merintis dari kecil, udah berkembang, semua perizinannya, prosedurnya semuanya diikutin ya. Iya, diikutin semuanya. Itu namanya bisnis yang benar. Kadang-kadang kita kalau udah berasa gede, jangankan bayar pajak karena semuanya. swalayan tuh kalau nggak ada PRT, kalau nggak ada halal, dia nggak mau nerima. Nggak mau nerima ya. Kita berusaha. Swalayan mana aja sih yang udah masuk? Boleh Ya, dilihat. Wah, tuh guys. Jadi ini dari desa, boleh dibilang desa sini ya, Pondok Petir. Dari sebuah kelurahan kecil di Kota Depok. Ini sudah masuk ke Tip Top tuh, Sabar Subur, Lulu, Ramayana, Ayon, Lotemat, Hypermat, Naga Swalayan, Carrefour, Farmer Market, Superindo. Dan kita nggak tahu kalau produksinya itu dengan cara yang sederhana, tapi tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Itu paling utama ya. Betul. Niatnya, orang tuh niatnya. Kita lihat ke tempat produksinya yuk. Bang Narji, mohon maaf, kita harus pakai prosedur dulu. Pakai tutup kepalanya. Wah. Sama ini. Nah, ini memang buat para pelanggan dari cireng ini ya, cireng Kriwil. Itu kita lihat produksinya tuh prosedurnya tadi semua peraturan diikutin, dan sekarang untuk kita masuk aja ada prosedur ini. Yang pertama, kita wajib pakai masker. Yang kedua itu kita wajib juga pakai penutup kepala. Biar rambut nggak ini, nggak terbangan. Biar nggak rontok. Nah, kayak mau masuk ruang operasi ya. Oke, dan cuci tangan dulu. Iya, wajib kita cuci tangan. Ini berarti higienis banget loh tempatnya loh. Karena memang sudah layak banget untuk masuk ke swalayan-swalayan besar ya. Karena karyawan pun semuanya sebelum produksi itu harus cuci tangan dulu, wajib gitu. Wajib ya. Oke. Siap, lanjut kita sana ya. Oke. Ini luasnya berapa mas total Bang Wildan? Luasnya kurang tahu, apa aja Bapak ya. Berapa aja ya? Itu ini kita masuk ke ruang produksi dulu, bagian bentuk, ke bentuk cireng. Bentuk cireng. Ya, Nah ini karyawan ada berapa orang? kurang lebih saat ini ada sekitar 60-an. Waduh, assalamualaikum. Berarti dari usaha ini aja sudah menampung tenaga kerja 60 ya? Iya. Itu cuma untuk cirengnya aja? Untuk cireng dan pisang. Untuk cireng dan pisang. Iya. Nah, ini proses awalnya gimana sih dari terigu yang Sagu. Oh, bukan terigu ya, sagu ya? Sagu. Duh, maaf loh, saya nggak tahu loh kalau yang bedanya apa sih kalau ini kenapa cireng dibuatnya dari sagu? Iya, karena emang cireng itu dari sagu, Bang. Cireng dari sagu ya? Iya. Kalau ini bentuk awal nih.
Ya. Ini sagunya pertama, ini bisa ngabisin berapa ratus kilo sagu per hari? 100 hitungannya bisa sampai 10 karung, bisa 10 sampai karung. 20, tergantung pesanan dari swalayannya itu Bang. Oh, swalayan Gitu. tuh kan selalu lihat ya kalau habis stok segala Ya, macam. stok langsung masuk ke email, langsung produksi gitu. Jadi kita fresh semuanya. Semua serba fresh ya. Serba fresh. Daya tahannya berapa lama sih Mas Wildan? Kalau di luar ruangan itu hanya 3 hari karena kita nggak pakai bahan pengawet Bang. Oh, Gitu. full 3 tanpa hari. bahan pengawet. Ya, tapi kalau udah masuk kulkas atau nggak freezer itu bisa ada kadarluarsanya, bisa sampai Oke. 1 sampai 2 bulan gitu. Dan di sini kita lihat ya, ini teman-teman dari girl band Korea Gerben Korea. yang cantik-cantik ini. Ibu udah berapa lama kerja sini, Bu? 4 tahun kerja di sini. Alhamdulillah, Bu ya. Ini Ibu lagi proses bikin bentuk. Ini setelah dibentuk ini yang untuk original atau yang tadi? Ini original. Original. Nah, Bedanya cara membuat yang original dengan yang keju. keju gimana? Yang keju itu jadi kejunya itu diparut dulu. Keju gitu kan. diparut, Nah, disatuin di adonan. disatuin di adonan ya? Iya, di adonan. Jadi ada kayak campuran-campuran kejunya gitu. Jadi agak sedikit-sedikit asin gitu lah. Asin-asin keju gitu. Gurih-gurihnya lah. Asin-asin keju. Gitu. Nah kalau yang ini ngapain lagi? Lagi pada bengong ini? Ini nungguin adonan. Adonannya belum datang. Jemput. Nah ini berarti proses ngebentuk ya. Setelah dibentuk langsung dikemas atau gimana Mas Wildan? Kita dinginkan dulu. Dinginkan dulu. Dinginkan dulu, ada di ruang pendinginnya. Baru langsung di packing. Langsung di packing. Iya. Nah ini ruang apa? Ini buat adonnya. Buat adonnya. Oh ini yang bagian ngadon itu Iya. nggak semua orang ya, cuma ahlinya aja atau gimana? Iya, hanya ahlinya aja, beberapa orang. Beberapa Iya, orang ya. ganti-gantian. Ini untuk belajar membuat cireng ini perlu berapa lama sih? Itu dari almarhum ibu sih. Dari almarhum ibu itu nggak cukup lama, sekitar ya sebulanan lah. Belajar itu untuk nekunin cara bikin bentuk ngebuletnya gitu kan. Karena ada takarannya, buletannya sampai semana kayak gitu. Wah keren banget ya. Nanti kita lihat di sini. Dan sekarang kita bergeser ke pisang ya. Oke. Nah, sambil Mau ke ruang ngobrol-ngobrol. pendingin cireng dulu? Oh kita ke ruang pendingin cireng. Ya. Lengkap di sini ya. Iya. Ntar ini packingnya beda lagi ya. Iya, packingnya di sini. Packing di sini juga. Oke, kita masuk ruang packing, Bang. Ini udah langsung ruang packing dan pendingin ya. Iya, pendingin dan packingnya. Oh iya. Kali ini kalau untuk satu kemasan itu isinya berapa sih Mas? Isinya 20. Isi 20. Isi 20. Itu yang harga pasaran kita harus membeli berapa di supermarket? Kalau di supermarket itu beda-beda sih, Bang. Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi supermarket punya pasaran harganya masing-masing. Ya paling dari kita yang mengajukan ke sana. Oh sambelnya juga dari sini ya? Iya, nanti kita masuk ke ruang sambal, ada sambalnya. Oh, saya pikir mah sambelnya itu bukan diproduksi di sini. Produksi di sini. Berikut sambalnya juga? Iya, jadi kalau produksi sambal itu malam, Heeh. kan karena kita masaknya itu mendidih, harus mendidih. Jadi dari malam itu kita dinginkan itu cukup waktu sampai 6 jam. Jadi pagi-pagi baru di packing. Wow. Gitu. Ini nama alat-alatnya apa aja nih Mas? Tapi kayaknya simpel banget sih ya. Nggak terlalu banyak. Jadi kita ada bikin alat, sendiri semua, nggak ada yang tidak ada mixer, Iya, nggak ada. nggak ada ini, semuanya lebih ke manual tapi menggunakan prosedur, semua kesehatan juga diperhatiin banget Iya, ya, betul higienisnya. Jadi Isi 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Ini. Terus cara pegangnya salah, Bang. Nah, 4. Terus sambal. Oh gini. Taruh sini. Oh ya sambalnya tidur. Sambalnya tidur, cirengnya rebak. Nah. Dah. Lanjut 44 lagi. 4 lagi. Tuh 2, 3, 4. Aduh, maaf. Maaf nih, ntar kalau beli bagian yang berantakan itu berarti bagian saya yang pack. Tuh, 2, 3, 4. Nah, taruh lagi sini. Udah berapa tuh? Baru 12 ya? 4 ke 13. Tuh, 2, 3, 4. Nah, berarti tinggal satu lagi ya. 5 ini ya. 4 ke 5 20. Tuh 2, 3, 4. Nah udah tuh 20. Setelah 20 Di press. nah kok abang muat saya enggak?
Karena belum rapi. Karena belum rapi caranya ya. Belum profesional. Nah, setelah ini kita dipres. Boleh. Tapi dibuang anginnya dulu nih, jadi biar Oh, harus dibuang anginnya dulu. Ini yang rasa keju ya. Iya. Emang ngaruh kalau ada angin nih, Bang? Jadi kembung. jadi nggak harus jadi ngepres dia kalau gitu nggak ini. Kalau Hehehe. Oh. Udah tuh. ya kan ngepres yang anginnya kebuang. Oh jadi nggak- iya. Kalau ini masih ada anginnya dikit ya. Masih ada Ya, Hmm. udah bagus sih. Nah, nih Bang Wildan. Ya. Bang Wildan berarti kan udah fokus di sini ya. Ya. Ini dengan karyawan seperti ini, nanti pengembangan ke depannya mau seperti apa lagi nih, Bang? Jadi kalau buat pengembangannya itu ya kita sambil berjalannya ke swalayan, ya kita mau buka outlet. Jadi khusus. Jadi kita baru ada satu outlet. Jadi dari sini semuanya nanti itu kita ada jual juga. Itu distributor ke distributorin gitu semuanya. Jadi ada yang mau jualan silahkan gitu loh. Jadi bisa beli langsung di pabrik atau enggak di distributor kita. Oh, Kayak gitu. Iya. Hebat ya. Yuk kita lihat sekarang yang pisang. Ini salah satu pengembangan ya, Iya. dari cireng ke pisang. Wow, kalau ini pisang ya? Pisang. Assalamualaikum. Ini bagian pisang lebih sedikit orangnya ya. Iya. Dan kenapa harus ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu identik sama pisang atau gimana sih? Memang. Oh, senangnya gulung pisang ya. Oke. Ini kalau pisang ini lebih kayak krep-krep gitu ya? Iya. Di dalamnya itu pisang isinya. Iya, pisang. Ini kenapa dari cireng ada ke pisang? Karena apa ya? Apa sih? Dari keluarga juga ada yang suka pisang, piscok lah bahasanya. Pisang coklat ya. Yang coklat akhirnya kita produksi juga. Ini sudah sebesar ini juga? Maksudnya permintaannya Oh belum, masih ya 70%-nya lah 70%-nya ya? dari cireng. Ini pisangnya pisang apa nih Bang Wildan? Ini pisangnya itu pisang uli. Pisang uli yang dipakai ya? Tapi kalau untuk bungkusnya bikin juga di sini? Kulit ininya atau Oh beli? enggak, Oh kita enggak ya? kerjasama. Kerjasama. Kemudian di sini produksinya sehari bisa berapa pack nih? Kalau ini sehari itu bisa sampai 500, bisa sampai 1000 maksimal. Sama, masuk udah ke swalayan juga? Masuk swalayan juga. Dan ini keren juga ya, ini coklatnya. Berarti coklatnya ini udah beli jadi juga? Iya, kita Nah cara bikinnya gimana Pok? bikin Bang, di sini Bang. Cara Bikin, Bang. bikinnya, ajarin saya Pok ya. Dan kerennya di sini ya, dari ujung saya masuk sampai sini, saya nggak nemuin lalat satupun juga. Itu sesuatu yang perlu kita perhatikan. Saya nggak ketemu lalat, nggak ketemu kecoa, cecek juga hampir nggak ada di sini ya. Mungkin ibu-ibu makanin kali ya. Itu ya salah satu kebersihan. Saya tuh merhatiin tempat untuk kuliner. Pertama itu ada lalat atau enggak, ternyata di sini sama sekali nggak ada. Meskipun di sini ada bahan baku pisang, coklat, tapi lingkungan sekitar ini juga nggak ada bak sampah, jadi tidak mengundang untuk hadirnya lalat ya. Iya. Nah ini sekarang ajarin saya nih, Po. Pertama diapain dulu, Po? Satu itu berapa lembar? 2 lapis. Dua lapis. Nah, 2 lapis. Ini 3, 2 ya? 2, terus? Ini coklat nih. Nah, coklatnya berapa banyak kira-kira? Jangan centong ya? Jangan. Nah, itu segitu di ujung sini. Segitu terus? Kasih pisang. Pisangnya 1. Sama keju. Keju dulu deh. Oh, keju dulu. Ini ambil kejunya. Kejunya berapa banyak? Sejumput. Ya terserah. Naruhnya di belah mana? Di tengah. Di tengah sini. Ya biasanya gua di tengah kan. Nah, ini pisangnya Ntar di atasnya. kok ujungnya dibuang? Iya. Ujungnya pahit ya? Naruhnya di Tengah. sini. Enggak gini Pak. Nah. Oh gini. Nah, terus Tolong deh. Digulung. gulungnya kemana? Satu lapis dulu. Dari pinggir dulu. Gini. Dua-duanya. Satu dulu. Satu dulu. Gulung ke sini. Biasa aja nih. Ya gitu terus aja. Terus Terus. Taruh sini pinggir lagi taruh. Angkat. Terus ke angkat pinggir lagi. ya. Terus digulung. Gulung lagi. Ya di sana. Hmm, Terus ini nih dia. Lipat. apa? Oh, ini. Ini juga. Ya. Oh, jadinya kotak ya. Iya, emang begitu. Nah, Nah, habis gini
lem terigu. Oh, ini namanya lem terigu ya. Lemnya pakai terigu. Ini lemnya dari terigu. Terigu dicairkan. Nah, kok saya jadinya bantet? Kenapa jadi begini? Gimana nyaplok? Masa sih gini? Coba bandingin. Coba sih bandingin ya. Coba sini lihat tuh. Inilah yang profesional dengan yang enggak. Kalau seandainya usaha kayak begini bangkrut ini. Jadinya gede banget. Ini jadinya lucu banget imut-imut. Nah ini, itu artinya di sini juga butuh pelatihan ya. Iya. Untuk karyawan biasanya untuk masuk itu syaratnya apa aja mas? Kita nggak ada syarat, apa sih yang penting itu apa sih namanya syaratnya itu nggak ada. Jadi intinya itu ada kemauan. Ada kemauan. Ini rata-rata udah berapa tahun kerja nih empok-empok sini nih? 8, 5 ya. Pada betah di sini ya? Alhamdulillah. Berarti Pak Haji. Tuh, itu yang penting tuh jadi bos tuh baik-baik. Ngurangin pengangguran ya. Nah ini buat pemerintah Depok, Jawa Barat. Ini salah satu usaha yang nggak banyak bicara, nggak banyak main sosmed, tapi banyak bekerja dari bawah untuk rakyat. Udah berasa nih menampung karyawan 60 orang. Dan semuanya bilang di sini bosnya baik-baik kayak gitu. Nah Mas Wildan, ya, saya cuma bisa mendoakan semoga usaha yang dirintis dari nol sampai sekarang sudah berjalan, sudah mulai besar, berkembang, semua makin berkembang lagi, dan semoga makin banyak karyawannya. Dan mudah-mudahan aja nggak cuman cireng dan pisang, mungkin nanti akan berkembang ke produksi-produksi lainnya. Amin. Oke, nah abang-abangan gue, adek dan gue, bagaimana? Berniat nggak? Usaha itu nggak perlu langsung modal gede. Awalnya Pak Haji nih, ayahnya Bang Wildan, itu bagaimana mengembangkan kebiasaan almarhum istrinya, Bu Haji, untuk membuat cireng. Begitu membuat cireng, ternyata dipasarin selama 2 bulan di pinggir jalan, dapat respon bagus. Langsung buka usaha juga nggak langsung kayak gini kan? Iya. Kecil dulu tuh. Jadi sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Jangan pernah bermimpi besar. Oke, Ibu, biar pada sehat semuanya ya. Nah, biar pada berkah semuanya. Mas Bilan, kita bisa di luar lagi ya? Oke, siap. Takutnya ibunya keganggu ini. Waduh. Ya, silakan cobain. Nyobain apa? Cirengnya. Ini yang tadi Bang Narji lihat dan Bang Narji bikin juga kan, packing juga. Ini sekarang kita cobain. Waduh, makasih banyak nih Pak Haji nih. Saya mampir ke sini ngobrol-ngobrol, ternyata dapat rezeki kita nyobain cireng yang langsung dari pabrik, masih segar banget nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang original. Yang original ini. Ini. Oh, ini original ya? Iya. Kayaknya kalau kita perhatiin memang teksturnya ya beda lah sama cireng-cireng kebanyakan ya. Tuh, nggak lengket. Nggak terlalu lengket. Nggak lengket. Cocol sambelnya dong. Ini sambelnya. Kebanyakan tuh buat orang juga ngeliat yang kecil aja nih. Siap. Masa bekas saya ntar nyobain sambelnya kayak apa sih bedanya? Sambelnya beda. Manis, kental, pedesnya itu pas sudah masuk mulut baru berasa pedesnya. Nggak langsung. Pokoknya nyatu ya antara yang original dengan sambal yang ini nih. Oh. Gimana? Ini sih kita kalau ada tamu juga kita siapin memang layak banget ya. Buat cemilan nongkrong juga. Cemilan nongkrong juga. Di kafe-kafe udah banyak sekarang. Apa bedanya dengan yang original dengan yang keju? Ini yang keju. Oh, teksturnya sama ya? Sama. Kalau yang keju itu ada gurih-gurihnya. Ada asin-asinnya. Dan biasanya lebih renyah kalau udah di mulut. Iya, campuran kejunya soalnya. Campuran kejunya ya. Terus dibantuin makannya. Bedanya sambal ini sama ini sama kan? Sama semua. Ini memang enak ya. Wajar kalau masuk swalayan ya. Standarnya itu udah standar nasional itu rasanya.
Cirengnya. Sekarang pisangnya ya. Pisangnya ini. Sama kan? Ini coklat keju sama. Pisangnya hati-hati. Nah, makanya perlu tisu kalau makan. Yang kecil aja dah. Perutnya udah nggak muat. Nah, tadi kan saya bantuin bikin tuh, jadinya bengkak. Oh kan tumpah. Tumpah agak. Namanya pisang lumer. Ini lumernya. Lumer banget ya. Enak banget. Lumernya kena ini lagi tuh. Awas kena baju. Nggak apa-apa. Oke, abang-abangan gue, adik-adik gue, belajar banyaklah dari Pak Haji dengan Mas Wildan ini. Usaha niat pertamanya itu bukan mencari untung, tapi bagaimana mensejahterakan lingkungan. Yang kedua itu adalah Pak Haji berpikir bahwa awalnya bagaimana caranya anak-anak yatim di sini bisa sekolah. Sudah mensarjanakan berapa yatim Pak Haji? Jadi 11 ya. 11 anak yatim di sini sudah menjadi sarjana berkat usaha bersama dengan Pak Haji. Semoga apa yang dicita-citakan Pak Haji ke depannya makin panjang Pak Haji ya. Insyaallah. Terus berkembang, dan orang-orang kayak Pak Haji itu jarang sekali yang ada di Indonesia. Kadang-kadang mikir cuma untung, tapi nggak mikirin sekitar. Tapi dengan adanya Pak Haji, Mas Wildan, karyawan di sekitar sini, semuanya bisa hidup sejahtera. Amin. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum. Pak Haji, makasih banyak nih Pak Haji nih. Aduh, Iya, Mas makasih, Wildan, Bang. sukses terus ya. Amin, siap, terima kasih. Belum habis? Apa tuh? Allah. Kan lumer terus. Makanya itu.